Nabi Nuh alaihissalam kita tahu memiliki 3 orang anak, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Dari 3 orang anak inilah yang kemudian beranak pinak sampai menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara seperti yang kita ketahui saat ini. Kalau kita bertanya apakah Sionisme itu merupakan manusia karena ia sangat begitu keji ketika membantai penduduk Gaza, penduduk Palestina, ya dia manusia. Dia juga salah satu keturunan Nuh. Dan pertanyaan kemudian, siapa juga asal muasal atau dari mana penduduk asli Palestina itu mendapati legitimasi daerahnya? Atau ternyata itu memang tanah Bani Israel yang ia klaim. Kemudian bagaimana pula dengan keturunan para nabi? Mari kita membahas dari buku yang menarik yang ditulis oleh sejarawan India, Zafarul Islam Khan. Dalam buku itu ia sebut bahwa penduduk asli Palestina adalah bangsa Kanan. Pertanyaan kemudian, siapakah bangsa Kanan? Mari kita bahas. Nah, bangsa Kanan, kalau kita merujuk kepada 3 keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang selamat dari peristiwa banjir tersebut, yang diselamatkan di bahtera Nabi Nuh, kita tahu ada 3 anaknya, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Sam atau dalam penyebutan bahasa Inggris Sem, kemudian sering kita dengar istilah Semit gitu. Sehingga ada istilah orang-orang yang anti Yahudi itu berarti antisemit. Padahal Arab pun itu juga Sem. Dia keturunan dari Sam atau keturunan para nabi. Kita melihat perbandingan beberapa riwayat sejarah. Dan yang kedua adalah Ham. Ham ini kemudian melahirkan keturunan yang namanya bangsa Kanan. Nah, bangsa Kanan inilah yang kemudian atau penyebutannya bangsa Kanaan itu melahirkan generasi-generasi misalnya ada di Afrika, Asia Selatan atau India, Pakistan kita tahu sekarang ini, dan juga bangsa Filistin. Nah, di dalam buku ini Zafarul Islam Khan menjelaskan bahwa bangsa Filistin yang merupakan keturunan Kanan, keturunan anak Nabi Nuh, merupakan penduduk pertama dari Palestina yang kita kenal saat ini. Nah, kemudian kenapa bisa Israel mengklaimnya, Yahudi mengklaimnya, Zionis mengklaimnya, kita akan bahas lebih lanjut. Dan satu lagi keturunan Nabi Nuh adalah Yafet. Yafet ini sekarang keturunannya banyak di Eropa. Yang kemudian beranak pinak menjadi Gog and Magog, kemudian Yahudi Asgenasi, Yahudi Khazar, yang nanti akan kita bahas titik temunya dengan peradaban Israel saat ini. Nah, sampai di sini kita tahu dulu keturunan Nabi Nuh itu adalah Sam, Ham, dan Yafet. Kita bahas dulu keturunan Nabi Nuh yaitu Ham, karena singkatnya Ham itu ya melahirkan bangsa Kanan, kemudian bangsa Kanan itu bangsa Afrika, Asia Selatan, dan kemudian Filistin. Filistin yang kita tahu sekarang ini adalah ya Palestina. Nah, Palestina ini kemudian diperebutkan oleh banyak sekali kerajaan, mulai dari kerajaan Daud dan Sulaiman atau kemudian kita kenal sebagai Kingdom of Solomon atau kerajaan Israel bersatu. Kemudian itu hanya 70 tahun dari tahun 930 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Jadi klaim misalnya Zionis bahwa kerajaan Israel itu sangat lama berkuasa berabad-abad itu dibantah oleh Zafarul Islam Khan ini bahwa hanya 70 tahun yaitu kerajaan dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang betul-betul pure mengikuti ajaran ilahi. Karena sebelum Nabi Daud yaitu King Saul atau Raja kita tahu dalam Al-Quran ada Raja Jalut dan Halut itu tidak mengikuti ajaran Tauhid. Baru di Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam anak dari Nabi Daud yang mengikuti ajaran Tauhid. Dan itu hanya 70 tahun dan hanya membentang di sekitar wilayah Palestina utara dan selatan. Sehingga tidak bisa dianggap bahwa dari sungai Tigris sampai sungai Efrat, dari Mesir sampai Irak, itulah kekuasaan kerajaan Israel Raya. Nah, itu merupakan ahistoris. Nah, berturut-turut setelah itu, setelah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman wafat, pecahlah dua kerajaan Israel, yaitu Israel Utara dan kemudian kerajaan Yehuda. Dan kemudian disedang oleh kerajaan Babilonia, kerajaan Asyura, kerajaan Romawi, masuknya penaklukan Islam, Turki Ottoman sampai kita mengenal saat ini deklarasi Balfour yang kemudian mendirikan negara fiktif Israel pada 1948 melalui peristiwa Nakba. Singkatnya, keturunan Ham kronologinya seperti itu. Yang menarik adalah dua keturunan ini, yaitu keturunan Sam dan Yafet, dan apa kaitannya dengan keturunan Ham tadi, yaitu yang sekarang menghuni Gaza atau Palestina. Nah, keturunan Za
Keturunan Sam ini adalah keturunan para nabi. Sam kemudian berturut-turut turunannya melahirkan yang kemudian kita kenal bapak agama tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mengenal juga sepupu Nabi Ibrahim adalah Nabi Lut alaihissalam. Yang karena penduduk Nabi Ibrahim dan penduduk Nabi Lut ini dikutuk, digempakan gitu, dihantam meteor dari langit karena perilaku Sodom dan Gomora atau perilaku LGBTQ penduduknya, maka Ibrahim dan Lut bermigrasi ke Palestina yang sebelumnya di Irak. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ini memiliki dua istri yang kita kenal, yaitu adalah Siti Hajar dan kemudian Sarah. Nah, dari Sarah lahirlah Nabi Ishak, sementara dari Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Kita tahu Nabi Ismail alaihissalam kemudian turunannya itu sampai kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad turunannya sampai kepada 12 imam yang sampai kini kita tahu ada satu imam yang masih hidup namanya Imam Mahdi alaihissalam yang akan menumpas kelak keturunan Yajuj Majuj, keturunan Dajjal yang akan berperang di akhir zaman di Palestina tersebut. Nah, sementara keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam itu ada dua juga. Keturunan Nabi Ishak alaihissalam dua saudara kembar, yaitu Nabi Yakub alaihissalam dan Esau. Esau sebenarnya anak pertama yang oleh Injil sebut menjual hak sulungnya kepada adiknya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nah, pertanyaannya kemudian Nabi Ishak ini kita tahu memiliki anak yaitu Nabi Yakub, yang mana Nabi Yakub ini adalah Bani Israel. Pertanyaannya, Bani Israel ini terjemahan secara tepatnya apa? Israel itu artinya seseorang yang didambakan oleh Tuhan, sehingga Yakub ini juga disebut sebagai Israel. Jadi Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub. Nah, sementara Esau yang iri kepada Nabi Yakub juga melahirkan anak yang namanya kaum Edom. Nah, kita akan kembali nanti kepada kaum Edom. Nah, Nabi Ishak alaihissalam kemudian Nabi Yakub alaihissalam sebagai seorang anak melahirkan lagi keturunan yang kita kenal 12 suku Yahudi. Yang mana kalau di Al-Quran, di dalam Quran surah Yusuf, Yusuf dan 12 orang saudaranya. Nah, Nabi Yusuf kita tahu merupakan bendahara kerajaan Mesir, yang mana 12 saudaranya ini sebagian besarnya berkompotan untuk dalam tanda kutip ya, menghilangkan nyawa Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi akhirnya tidak berhasil karena Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh orang musafir. Nah, pertanyaannya, ketika 12 suku ini beranak pinak, lahirlah para nabi berikutnya. Misalnya Nabi Musa alaihissalam keturunan Levi, yang mana Levi ini adalah saudara dari Nabi Yusuf alaihissalam. Begitupun turun-temurun King Daud, Raja Daud atau Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai kepada yang kita kenal sebagai kerajaan Israel bersatu yang tadi kita sebutkan cuma 70 tahun. Nah, 70 tahun itu setelah itu apa? Setelah itu ternyata terpecah dua kerajaan Israel Raya itu. Yaitu kerajaan Israel yang berada di utara, yaitu 10 suku Yahudi. Dan kemudian kerajaan Yehuda di bagian selatan, yaitu 2 suku Yahudi. Nah, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel ini saling bertikai satu sama lain. Yang mana kerajaan Yehuda itu adalah kerajaan yang mengikuti ajaran Tauhid, karena raja dari kerajaan Yehuda adalah anak dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Sementara kerajaan Israel di sisi utara itu menyembah berhala. Jadi ada 10 suku Yahudi yang menyembah berhala. Yang mana 10 orang suku Yahudi kemudian tersebut bersatu mendirikan kerajaan Israel di bagian utara. Nah, Israel di kerajaan utara ini kemudian dihancurkan oleh kerajaan Asyur pada abad 7 sebelum abad 700 sebelum Masehi. Yang mana kemudian kita tahu ketika kerajaan Asyur menyerang kerajaan Israel ini, kemudian kerajaan Israel, orang-orang Yahudi Israel kemudian diasingkan di Asyur atau yang kita kenal sekarang mungkin sekitar Irak bagian utara. Yang mana 10 suku Yahudi ini yang bersatu di kerajaan Israel kemudian disebut sebagai 10 suku Yahudi yang hilang. Nah, bagaimana dengan kerajaan Yehuda di selatan? Kerajaan Yehuda di selatan itu bersatu padu untuk melawan misalnya penjajahan yang dilakukan misalnya baik itu kerajaan Asyur maupun kerajaan Babilonia. Namun puncaknya kerajaan Babilonia pada 500-an sebelum Masehi akhirnya menaklukkan kerajaan Yehuda dan mengungsikan orang-orang Yahudi Yehuda tersebut ke
Babilonia atau Irak sekarang ini. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai pengusiran pertama. Karena kita tahu ada 3 pengusiran Yahudi. Pengusiran pertama di 500-an sebelum Masehi, kemudian pengusiran kedua di 70 Masehi, dan pengusiran ketiga di 130 Masehi. Nah, ketika pengusiran kedua ini, orang-orang Yahudi Yehuda ini kemudian diasingkan di Babilonia. Namun ketika Babilonia kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Persia melalui Cyrus yang Agung, Kores yang Agung, yang oleh sebagian orang rajanya juga disebut sebagai Iskandar Zulkarnain atau The Great Alexander, kemudian menyelamatkan orang-orang Yahudi tawanan tadi dan mengembalikannya ke tanahnya, yaitu di Palestina, dan mendirikan kembali Bait Suci. Itu pengusiran yang pertama. Pengusiran yang kedua adalah terjadi ketika tahun 70 Masehi. Yang mana di tahun 70 Masehi ini, pengusiran ini dilakukan oleh raja yang berasal dari Romawi. Kalau tadi Raja Babilonia adalah yang kita kenal dalam sejarah namanya Raja Nebukadnezar. Nah, di Raja Romawi ini kemudian melakukan pengusiran yang kedua dan mengungsikan atau mengasingkan penduduk Yahudi Yehuda tadi itu ke Timur Tengah, ke Afrika Utara, ke Eropa, yaitu pada 70 Masehi. Dan pengusiran yang ketiga terhadap orang-orang Yahudi Yehuda ini adalah karena pemberontakan yang dilakukan oleh Bar Kokhba, yang kemudian para penduduk Yahudi Yehuda tersebut kemudian diasingkan di Konstantinopel dan di Babilonia pada tahun 126 Masehi dan 135 Masehi. Disinilah kemudian di pengusiran ketiga inilah kemudian dikenal istilah Palestina sebagai sebuah provinsi yang resmi di bawah Imperium Romawi. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika kerajaan-kerajaan itu kemudian diusir, ditaklukkan, di mana kemudian posisi anak Nabi Ishak yang lain, yaitu Esau. Nah, anak Nabi Ishak yang lain, yaitu Esau, itulah yang kemudian kita sebut sebagai keturunan Edom, yaitu keturunan penyembah berhala, berturut-turut kemudian sampai kepada Herodes yang Agung. Herodes yang Agung inilah yang kemudian menaklukkan tadi atau bersatu padu tadi dengan penyerang dari Babilonia untuk mengusir orang-orang Yahudi Yehuda tadi. Yang mana Edom tersebut tadi melakukan penetrasi ke dalam agama Yahudi, sehingga dikenal pula namanya Yahudi Edom pada 126 sebelum Masehi. Nah, setelah pengusiran kedua dan ketiga, Yahudi Edom ini merupakan keturunan di Nabi Ishak tetapi melalui saudara Nabi Yakub, yaitu Esau atau Edom. Ini kemudian ikut juga dalam migrasi ke Babilonia dan Konstantinopel, yang mana para pengikut Edom ini menurut buku The Matrix of God, atau yang penulisan lengkapnya adalah The Matrix of Gog and Magog yang ditulis oleh Daniel Patrick, menyebutkan bahwa inilah asal muasal dari konversi bangsa kasar ke dalam Yahudi Talmud pada 740 Masehi. Nah, itulah kemudian kenapa kita melihat Yahudi ini juga memiliki banyak kelompok-kelompok. Tadi ada Yahudi Yehuda, Yahudi Israel, ada juga Yahudi Edom, bukan dari Nabi Ishak tetapi dari Esau, saudara dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kemudian kita masuk ke dalam keturunan Nabi Nuh yang ketiga, yaitu Yafit. Nah, Yafit ini memiliki anak namanya Gomer. Gomer ini kemudian biasa kita sebut Gog, dan kemudian ada juga keturunannya namanya Magog. Inilah yang disebut sebagai Majuj. Jadi ada Yajuj dan Majuj. Yang mana Magog ini kemudian beranak pinak menjadi Askenasi, Togarma, dan Kazaria. Askenasi yang kemudian kita kenal sebagai Yahudi Askenasi, yaitu Yahudi dari Eropa Timur. Kenapa dari Eropa Timur? Karena tadi Yahudi Edom ketika pengusiran yang ketiga pada tahun 126 Masehi itu bermigrasi ke Konstantinopel dan kemudian mengkonversi agama orang-orang Khazar atau keturunan Yafit tadi ke dalam agama Yahudi, karena orang-orang Khazar pada waktu itu terapit oleh dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Bizantium di sisi baratnya yang kemudian beragama Kristen Ortodoks, dan kerajaan Islam di sisi timurnya, sehingga ia memilih salah satu agama. Silakan misalnya baca buku dari Dunlop yang berjudul Yahudi Khazar. Nah, kemudian dari Yahudi Khazar ini berkolaborasi dengan Yahudi Edom, lahirlah Yahudi Askenasi, yang kemudian ketika penyerangan bangsa Slavia, bangsa Rusia di abad ke-12, mereka kemudian bermigrasi ke Eropa Timur dan kemudian masuk ke Inggris dan beranak pinak yang kemudian kita kenal sebagai Rothschild. Nah, Rothschild ini mendirikan kapitalisme, komunisme, Zionisme, dan fasisme.
Ya, kemudian membagi-bagi wilayah di dunia yang oleh Noam Chomsky sebut sebagai Grand Area, sehingga lahirlah deklarasi Balfour dan lahirlah negara fiktif Zionis pada tahun 1948. Nah, sebagai kesimpulan bahwa Sam memiliki keturunan yang kemudian kita kenal ada Bani Israel, ada juga Bani Esau, yang mana Esau ini Yahudi Edom, kemudian Ham adalah penduduk Kanan yang kita kenal sekarang sebagai wilayah Palestina atau penduduk asli Palestina, dan Yafit yang kemudian dikurung di pegunungan Kaukaus karena dia adalah keturunan Yajuj Majuj yang kita kenal sebagai bangsa kasar. Bangsa kasar ini kemudian berkolaborasi dengan Yahudi Edom, lahirkan Yahudi Askenazi atau yang oleh para pakar sebut sebagai the 13 Jews atau suku ke-13 Yahudi, yang mana kita tahu bahwa cuma ada 12 suku Yahudi. Inilah Yahudi palsu yang sekarang menduduki wilayah Palestina yang asli sekarang ini, yaitu mereka yang kemudian kita sebut sebagai warga negara Zionis. Jadi kalau pertanyaannya adalah siapa penduduk asli Palestina, mereka adalah bangsa Kanan keturunan Ham yang merupakan penduduk asli Palestina yang sebenarnya. Kemudian siapa penduduk Zionis sekarang, mereka adalah keturunan Yafit dan keturunan Esau. Dan kemudian siapa yang akan membantu perlawanan orang-orang Palestina ialah penduduk yang sekarang memperjuangkan perlawanan atas penindasan bangsa Ham, yaitu bangsa Semitik yang kita kenal keturunannya itu masih ada di Timur Tengah, termasuk juga di bagian Persia, di Yaman, di Suria, di Lebanon, dan kemudian di Palestina itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.